Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayaki Arafat. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab ijarah dalam mata pelajaran fikih muamalah klasik. Oke, kita langsung saja masuk dalam pengertian tentang ijarah. Apa itu ijarah? Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau berarti ganti. Dan pengertian akad ijarah dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang dijadikan upah, atau secara terminologi bahwa al-ijarah adalah pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan. Dari pengertian al-ijarah tersebut atau dalam hal ijarah tersebut dapat menimbulkan tentang atau dapat menciptakan dasar hukum tersebut. Dan dari dasar hukum tersebut, al-ijarah memiliki beberapa dasar hukum ijarah. Yang pertama, dari dasar hukum dari Al-Quran. Yang kedua, dasar hukum dari hadis. Yang ketiga, dasar hukum dari ijma' para ulama. Dasar hukum dari Al-Quran terdapat dalam surat Quran surat At-Tolak ayat 65, Al-Quran surat At-Tolak ayat 6, dan hadis Nabi SAW yang bersabda, A'tul ajrohu qobalaan yajifa arokuhu, yang artinya berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya. Dan dasar hukum yang ketiga, yang terakhir adalah menurut ijma' para ulama fikih. Para ulama fikih mengatakan bahwasannya ijarah itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang mendapati kesepakatan ijma' ini. Dan dari beberapa dasar hukum tersebut dapat dikatakan atau dapat disimpulkan bahwasannya dan ketiga hukum tersebut dapat digunakan atau dapat ditegaskan mengatakan bahwa hukum ijarah atau upah mengupah boleh dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syarat. Rukun dan syarat ijarah. Dalam mempelajari dasar hukum yang kita mempelajari rukun dan syarat ijarah. Rukun ijarah menurut kalangan ulama ada pandangan yang berbeda-beda. Yang pertama, menurut Hanafiyah, rukun dan syarat ijarah hanya ada satu, yaitu hanya ijab dan qabul, yang artinya pernyataan dari orang yang menyewakan dan menyewakan. Sedangkan menurut kalangan jumhur ulama ada 4 tentang rukun ijarah. Yang pertama, akidani, yang kedua ujroh, yang ketiga suatu kemanfaatan jasa yang disewakan, yang keempat syiho. Akidani, yang pertama akidani yaitu artinya dua orang yang melakukan transaksi akad ijarah, yaitu penyewa dan orang yang disewa. Maksudnya ada kedua belah pihak yang hadir dalam satu majelis tersebut. Ujroh yaitu upah atau ongkos sebagai imbalan dari manfaat atau jasa yang disewakan. Yang ketiga, suatu kemanfaatan jasa yang disewakan. Maksudnya adalah barang tersebut yang mau disewakan atau ada yang berhubungan dengan ijarah memiliki suatu kemanfaatan tersendiri bagi kedua belah pihak. Yang keempat, syiho, akad ijab qabul atau serah terima antara kedua belah pihak. Dan syarat ijarah. Setelah mempelajari rukun, kita akan kembali ke syarat ijarah. Syarat ijarah ada 5, yaitu pertama, baligh dan berakal. Maksudnya baligh dan berakal itu adalah orang yang memiliki akal dan
Balik adalah orang yang sudah dewasa atau mengerti. Kalau tidak berakal, maka tidak sah. Yang kedua, tidak ada paksaan. Dan tidak ada paksaan maksudnya itu tidak memaksakan kehendak orang lain yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Yang ketiga, manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas. Karena memang benar jika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus mengetahui objek tersebut, manfaatnya. Jika tidak mengetahui objek tersebut, maka tidak boleh dilakukan. Yang keempat, objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Yang kelima, objek ijarah itu sesuai yang dihalalkan oleh syara'. Jika tidak dihalalkan oleh syara', maka batallah rukun ijarah tersebut. Jadi itulah rukun dan syarat ijarah. Contohnya akad ijarah, misalnya Zaid berkata kepada Amir, saya menyewa mobilmu ini selama sehari dengan harga sewa 200.000. Lalu Amir berkata, baik, saya terima. Maka Zaid dan Amir dalam contoh tersebut sebagai akidani yang termasuk dalam rukun ijarah sebagai akidani, dan Rp 200 sebagai harga sewanya, dan mobil adalah sesuatu yang disewakan. Sedangkan ucapan Zaid, saya sewa, dan Amir yang mengucapkan baik, saya adalah siho dan akad ijab dan kabulnya tersebut. Maka dalam contoh tersebut sah dalam akad ijarah yang memenuhi syarat rukun dan syaratnya sesuai dengan syariat. Pembayaran upah dan sewa. Upah dan sewa adalah salah satu kegiatan manusia dalam bidang muamalah. Oleh karena itu, upah dari akad ijarah atau sewa menyewa harus memenuhi syarat-syaratnya agar dapat melaksanakan pembayaran itu sesuai dengan syariat. Yang pertama, harga sewa atau upah tersebut harus terlihat jika bentuk akad ijarahnya berupa ijarah ain. Dan yang kedua, harga sewa atau upahnya harus terperinci dengan jelas. Yang ketiga, harga sewa atau upah tersebut harus diserahkan dalam majelis akad, dalam satu majelis. Oleh karena itu, pembayaran upah dan sewa dapat dibedakan. Pembayaran sewa biasanya dalam jumlah yang ditetapkan oleh kontrak, sedangkan upah adalah pembalasan berupa uang dan sebagainya yang dibayarkan untuk membalas jasa dan tenaga yang sudah dikeluarkan. Dalam mempelajari pembayaran upah dan sewa, maka berganti kepada mempelajari menyewakan barang sewaan. Dalam menyewakan barang sewaan, penyewa boleh menyewakan kepada pihak lain selama diizinkan oleh si pemilik. Jika belum diketahui izin atau persetujuan tersebut, penyewa harus mengonfirmasi kepada pemilik agar sewa tersebut atas dasar lapang dada dan keridhaan semua pihak. Dan jika pihak pertama atau pihak yang menyewakan tidak memberi izin kepada pihak yang menyewa atau pihak kedua dan terus ingin menyewakan barang tersebut, maka menjadi batal atau tidak boleh disewakan karena tidak ada kesepakatan dari pihak tersebut, maka menjadi batal atau dapat menimbulkan polemik itu tersendiri atau permasalahan yang akan berdampak kepada akad ijarah tersebut. Upah dalam pekerjaan ibadah. Upah dalam pekerjaan ibadah. Terdapat perbedaan argumen di kalangan para ulama tentang penerimaan upah atas dasar ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ada yang mengharamkan dan ada pula yang menghalalkannya, tergantung dari kacamata masing-masing penilaiannya. Dengan berbicara dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih, yaitu pertama, dalil yang mengharamkan surat Quran Al-Baqarah ayat 41 dan surat Quran Hud ayat 15 dan 16. Dalil yang menghalalkan yaitu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sesuatu yang paling berhak untuk diambil upah atasnya adalah dari Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan ini ada tulisan dalil yang mengharamkan, itu sebenarnya dalil yang menghalalkan. Itu salah dalam penulisan. Dalil yang menghalalkan. Pembatalan dan berakhirnya ijarah. Pembatalan dan berakhirnya ijarah ada sebab-sebabnya, yaitu yang pertama, suatu sebab itu bisa terjadi suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalkan, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dan selain sebab di atas yang sudah tercapai tujuannya, pembatalan dan berakhirnya ijarah ada sebab lain, yaitu karena terjadinya fasaq, pembatalan atau telah berakhir waktunya. Dan fasaq terjadi ada sebab-sebabnya. Yang pertama, karena difasaq dibatalkan antara kedua belah pihak atau pihak satu membatalkan sendiri atau pihak kedua membatalkan sendiri. Yang kedua, sebab adanya cacat dalam barang tersebut, atau cacat pada barang tersebut atau pada cacat pada hal lainnya. Yang ketiga, barang tidak sesuai perjanjian. Yang keempat, karena habis waktunya. Yang kelima, karena tidak mendapat izin dari pihak berwenang. Dari kelima sebab tersebut dapat menimbulkan pembatalan dan berakhirnya ijarah. Demikian presentasi yang saya paparkan kepada para pendengar, semoga dapat bermanfaat ilmunya bagi kita semua dan dapat menjadikan kita jauh lebih baik dari hari sekarang dan bisa menatap hari esok. Mohon maaf jika kurang jelas dalam penjelasan ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.